Shalom Robot Kids, Happy Sunday. Gimana nih kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat sekolahnya. Oh ya, kakak juga mau ingetin nih buat adik-adik semua, jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin-rajin cuci tangan. Ayo adik-adik masih inget nggak ayat hafalan minggu lalu apa? Pasti inget dong ya, ayat hafalan minggu lalu ada di Kolose 3 ayat 23 yang isinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bener banget Kak Elsa. Wah, nggak kerasa banget ya adik-adik, sebentar lagi kita udah mau selesai nih belajar dari alfabet. Kalau Kak Elsa paling suka alfabet yang mana? Kak Elsa paling suka waktu alfabet R, waktu itu tentang Roh Kudus. Kita waktu itu ada prakarya juga loh, bikin burung merpati, asik banget deh. Wah, keren banget ya. Oke adik-adik, yang udah siap mau ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Oke, mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hidup kami. Saudara kami akan mulai sekolah minggu, berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa, haleluya, amin. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan sangat bersuka cita. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, yuk. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan Yesus, biar kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman-Mu, dan menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kalian semua ya, yang saat ini sedang ada di rumah, dan dimanapun kalian berada, Tuhan selalu menyertai kalian sekeluarga. Amin. Hari ini adalah hari yang berbahagia, kita kembali lagi mengikuti sekolah minggu dengan cerita-cerita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, ayo kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami percaya bahwa hari ini Engkau jadikan untuk kami semua, untuk kami boleh menerima berkat-Mu yang utuh itu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang saat ini mendengar di sekolah minggu, dimanapun berada, kiranya urapan-Mu Tuhan menyertai adik-adik ini. Demikian juga sekumpul keluarganya ada dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya yang terbaik Engkau sudah nyatakan buat setiap keluarga yang mengikuti acara sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan membahas 2 huruf terakhir, yaitu huruf Y. Setelah Y apa? Z. Dan setelah itu habis. Ya, enggak, masih ada kok. Gereja kita selalu ada setiap minggu, jadi adik enggak usah berkecil hati. Kita akan menyediakan cerita-cerita sekolah minggu yang luar biasa yang buat adik bisa ikuti. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas seorang nabi yang besar. Nabi ini dikasihi sama Tuhan. Nabi ini bernama Nabi Yeremia. Kita ikuti cerita Nabi Yeremia, kita ambil di Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Angkel bacakan ya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Yeremia, waktu Tuhan berbicara kepada Yeremia, Yeremia masih sangat muda. Yeremia merasa bahwa aku masih muda, aku masih nggak mampu, bahkan aku masih kecil. Nggak mungkin Tuhan, aku bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Uncle sempat cari beberapa referensi bahwa waktu itu Yeremia waktu dipanggil oleh Tuhan, waktu diutus oleh Tuhan, Yeremia masih muda. Ini Om ada gambarnya. Ini Yeremia. Nah, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia merasa nggak bisa Tuhan, aku nggak mungkin. Tetapi Tuhan sudah berfirman bahwa kamu gak usah takut. Selama aku yang menyuruh engkau, selama aku yang mengutus engkau, aku akan memberi kekuatan kepadamu dan aku akan menyertai engkau. Sehingga apa saja yang kamu lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Karena Tuhan sudah berfirman seperti itu kepada Yeremia, sehingga Yeremia jadi kuat. Yeremia jadi kembali menjadi berani. Kadang-kadang waktu kita merasa kecil, waktu uncle juga merasa kecil, uncle juga merasa uncle gak bisa apa-apa, disuruh ini yang gak bisa, disuruh itu yang gak bisa. Semua serba gak bisa. Waktu itu uncle juga merasa seperti adik-adik sekarang mungkin, apa-apa gak bisa, apa-apa gak mau. Nah, Om teringat pada satu cerita, siapa yang tahu ini? Siapa yang tahu ini? Ya benar, ini adalah Presiden Amerika sekarang yang menggantikan Presiden Donald Trump. Namanya adalah Joe Biden. Betul, Joe Biden. Nah, ada satu cerita menarik dari Presiden Joe Biden ini. Dulunya Joe Biden itu adalah seorang anak kecil yang Joe Biden ini kalau bicara itu gagap. Jadi kalau ngomong itu nggak jelas, terputus-putus, terbata-bata. Jadi waktu kalau Joe Biden waktu di sekolah sering
teman-temannya itu membuli. Kalau Joe Biden ngomong, teman-temannya pada ketawa semua. Tapi Joe Biden tetap nggak peduli sama bulian anak-anak yang lain. Dia tetap belajar, dia tetap sekolah, dan dia senang olahraga. Sehingga satu kali dia ikut perlombaan besar. Nih. Dan salah satunya di sini adalah Joe Biden. Tapi meskipun dia hebat di olahraga, dia masih nggak bisa ngomong dengan jelas. Dia masih ngomongnya patah-patah, terbata-bata. Tapi Joe Biden nggak putus asa. Pernah suatu kali, waktu Joe Biden itu sakit, kemudian dia masuk rumah sakit, kemudian harus dioperasi. Wah, waktu dia di atas meja operasi, waktu masuk ruang operasi, dia sempat memegang tangannya dokter. Dia bilang, sambil teler-teler begitu, sambil sakit, dia megang tangannya dokter. Dia bilang, "Dok, ya kenapa? Suatu hari nanti aku mau jadi presiden." Wow, ternyata beneran dia jadi presiden. Padahal kalau kita tahu, kecilnya dia nggak bisa ngomong, dia sering dibully sama temennya. Waktu dia ikut pertandingan olahraga pun, dia dibilang, Joe gagap. Tapi dia nggak peduli, karena Tuhan punya rencana yang besar buat Joe Biden. Demikian juga kita semua. Tuhan punya rencana yang besar buat adik-adik, buat waktu kecil, dan buat semuanya. Dan seperti Joe Biden yang sekarang akan menjadi presiden Amerika, rencana Tuhan besar atas Joe Biden. Sehingga 2 bulan dari mendatang, di bulan Januari, Joe Biden akan resmi menjadi presiden Amerika. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Apapun kelemahan kita, apapun kesulitan kita, selama kita berjalan sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Syaratnya apa? Pertama adalah taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Dan yang kedua adalah rajin. Nah, apabila kita taat, apabila kita rajin, maka hidup kita selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Jadi kalau taat kepada Tuhan, adik-adik harus baca firman Tuhan selalu, baca renungan setiap hari, sehingga dengan taat sama Tuhan, baca renungan, hikmat Tuhan itu muncul, kepintaran Tuhan itu muncul ke kita. Taat sama orang tua nyuruh mandi, tetap langsung mandi. Orang tua suruh makan, tetap makan, langsung makan. Jangan ditunda-tunda. Selalu taat sama Tuhan, sama orang tua. Yang kedua adalah rajin. Rajin dengan sekolah, rajin ngerjakan PR. Kalau mau main game, boleh. Tapi ada waktunya, ada jamnya. Jangan terus-terusan main game, terus-terusan megang handphone. Nanti kalau terus-terusan seperti itu, kita nggak bisa belajar, nggak bisa pinter. Nanti kalau kita ngerjakan apa-apa, nggak bisa, ini semua nggak bisa. Ya. Jadi yang pertama adalah taat, yang kedua adalah rajin. Nah, sekarang Om mau kasih pertanyaan. Siapa di antara adik-adik yang tahu gambar ini? Siapa itu? Ayo. Yang ini siapa ini? Ya, yang ini siapa ini? Ya, ini Daud, ini Goliat. Betul. Nah, Daud melawan Goliat. Siapa yang menang? Daud, betul. Padahal Daud itu loh kecil, Goliat itu loh besar. Bahkan seluruh bangsa Israel takut sama Goliat. Karena apa? Besar kayak raksasa. Tapi Daud nggak takut karena Daud disertai oleh Tuhan. Daud senang dekat sama Tuhan. Daud taat sama Tuhan. Kalau Daud diam-diam lagi menggembalakan dombanya, dia main kecapi, dia memuji Tuhan. Nah, ini loh. Dia ada di bawah pohon, dia megang kecapi, memuji Tuhan sambil menemani domba-dombanya. Satu kali
Daud dipanggil oleh ayahnya. Daud, terus Daud cepet-cepet datang. Pokoknya setiap kali kalau kita dipanggil orang tua, cepet kita datang. Jangan kita bilang, nanti ya ma, nanti ya pa, sekta lama, sekta lapa. Jangan, mesti cepet datang. Pertama ingat tadi taat, langsung cepet datang. Ketika Daud cepet lari-lari datang karena ayahnya manggil, ternyata Daud diurapi sama Nabi Samuel untuk jadi raja. Coba kalau Daud waktu dipanggil, enggak wis, besok ya. Mungkin Daud enggak jadi raja waktu itu. Tapi karena Daud taat, Daud bisa jadi raja. Yang kedua adalah rajin. Lihat, Daud itu rajin, suka menggembalakan domba kan. Nah, jadi Daud enggak males-malesan, enggak tidur-tiduran di rumah, enggak main game terus. Tapi Daud rajin. Karena Daud rajin, orang tuanya menyuruh apa saja, Daud mau menggembalakan domba, mau bermain kecapi, mau. Sampai-sampai Daud punya keterampilan berkelahi sama beruang, berkelahi sama singa, menang. Sehingga pada saat Goliatnya datang, Daud nggak takut. Karena Daud disertai Tuhan, Daud juga sudah terbiasa bekerja karena rajin. Sehingga Daud bisa melawan Goliat. Jadi adik-adik, ada dua hal yang adik-adik perlu ingat dan perlu pegang baik-baik. Pertama, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Dan yang kedua, tetap rajin. Jangan biarkan tanganmu ini diem, tapi tanganmu harus bekerja selalu. Jangan keseringan main game. Main game itu ada waktunya, sehari 1 jam atau 2 jam sudah cukup. Yang lainnya, belajar main gitar, belajar ngerjakan PR, bersepeda, supaya kamu kuat, kamu terampil seperti Daud. Kalau terampil, kalau kuat, nanti kamu bisa menang melawan apapun, melawan persoalan hidup, melawan masalah, semuanya kamu menang karena Tuhan yang selalu menyertai. Puji Tuhan. Nah, untuk hari ini ayat hafalan kita diambil dari Yeremia 1 ayat 8. Angkel bacakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Engkau sudah perdengarkan buat kami semua. Kami percaya firman itu pas, firman itu cocok bagi kami semua. Kami percaya setiap adik-adik yang mendengar Tuhan jamah, sehingga hatinya boleh bersuka cita saat mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini boleh tumbuh, berakar, berbuah, memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini dan kami menerimanya segala berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.